Terima kasih pemirsa Setia Sana TV masih terus bersama kami di Bincang hari ini. Tentunya masih bersama Bang Gofur. Ya, Tadi kita udah ngebahas runtutan proses politik sampai ke KPU, kemudian ada drama-dramanya yang memang selalu meliputi politik ya Bang ya. Sampai akhirnya ada penjamuan dari Pak Jokowi untuk Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Nah kalau Bang Gofur nih, melihatnya bagaimana sih Bang? Apakah memang untuk meredakan suasana yang panas, untuk menunjukkan bahwa kita tuh nggak ada tendensi apa-apa loh, kita baik, kita semuanya mengusung politik yang terbuka, atau seperti apa? yang panas nih yang mana nih? Siapa yang panas gitu? Ya karena kan kalau di media kita bisa melihat seolah-olah ada tendensi berbeda antara Pak Presiden dengan PDIP, terus kemudian masyarakat juga menilai dengan secara yang mungkin akhirnya mengeluarkan opini-opini liar yang sebetulnya tidak mendasar. Nah kalau Bang Gofur sendiri melihatnya seperti apa? Ini khusus untuk masalah perjamuan makan para elit nih. Iya. Ini multi perspektif. Nah, Lagi-lagi saya menyatakan bahwa sebagai akademisi, saya garis bawahi bahwa apa yang saya sampaikan itu berdasarkan dengan logika ilmiah, ya, ilmu pengetahuan. Di masyarakat saya banyak mendengar bahwa perjamuan ini mengandung banyak unsur, artinya oke. multi perspektif ya. Pertama, Jokowi ingin menunjukkan bahwa I am still the kingmaker. Oke. Gitu. Jadi saya masih bisa ngumpulin kalian nih. Gitu. Saya masih presiden loh, begitu kira-kira. Ada persepsi begitu. Kedua, ada persepsi bahwa Jokowi sebagai negarawan, ya, sebagai presiden negarawan, ingin menunjukkan ke publik bahwa kami saja yang bertarung ya dalam tanda kutip, yang rival berkompetisi, kami masih bisa duduk makan bareng Oke. santai sebagai sebuah bangsa dengan adat ketimuran tentu punya etika yang tinggi, masih menjaga kesatuan, persatuan. Jangan sampai di bawah ini justru yang tidak ada kaitan langsung malah Ribut. berantem gitu kayak pilpres Ya sebelumnya, betul. bahkan sampai maaf sampai bunuh-bunuhan Ya, kan ada di ya betul. di Madura ya kalau nggak salah. Nah, ini yang ditunjukkan gitu. Kemudian ada lagi persepsi bahwa perjamuan ini ingin menunjukkan bahwa masing-masing pihak ini ingin merasa siapa sih sebenarnya yang paling pantas Oke. di hadapan ini. Kalau dari pengamat banyak pendapat, kemudian dari pakar mikro ekspresi juga kemarin juga kita sudah lihat di televisi bahwa kalau dilihat dari gestur, ekspresinya dari masing-masing kandidat ini, itu punya makna masing-masing. Oke. Misal kalau kayak Ganjar, terlalu lebar senyumnya ya, terlalu cengenges lah bahasanya begitu. Apa yang lucu kita nggak tahu. Kemudian kayak Anies misalkan senyum-senyum simpul gitu ya, senyum-senyum senyum-senyum misterius gitu ya. Kemudian Prabowo lebih banyak kalem, diem gitu kan. Kemudian posisi duduk juga masyarakat mencermati gitu. Prabowo lebih dekat, kemudian kalau Anies posisi seolah-olah berhadapan gitu. Kemudian warna pakaian yang dikenakan Jokowi biru, diasumsikan bahwa kemarin ketika putranya dengan Pak Prabowo ini mendaftar ke KPU, pakaiannya biru, seolah-olah ingin memberi sinyal. Yeah. Kalau tadi apa dibilang masalah makanan, Prabowo makan lontong, lontong Yeah. ciri khas Banyumas Banyumasan gitu. ya. Ya itu sah-sah saja orang Oke. berasumsi. Cuman menurut saya yang paling penting jangan sampai keakraban itu hanya berhenti di meja makan, Oke. meja makan elit. Harusnya berhenti di meja-meja makan rakyat Indonesia. Oke. Kalau saya boleh usul sebenarnya ya, kalau saya jadi presiden, ya saya undang itu capres dan cawapresnya, kita makan sama-sama bersama rakyat ya, gelar prasmanan panjang, kalau perlu bukan prasmanan yang mewah, Bacakan gitu. yang dari alasnya dari daun pisang ya, sepanjang sekian kilometer, Iya. makan sama-sama, wah keren itu, suasananya dapet.
Tapi yang jelas jangan berhenti sampai di meja makan, jangan hanya simbolisme, tapi keakraban itu betul-betul nyata di grassroots, di akar rumput, sampai setelah Pilpres. Nah, kalau menurut Abang sendiri sejauh mana sih penjamuan ini akhirnya mempengaruhi stigma dari masyarakat? Ya tadi saya bilang, kalau tidak ada meaning yang real, pemaknaan yang nyata di lapangan asli, maksudnya di tingkat akar rumput, maka tidak ada artinya sama sekali sebenarnya pertemuan itu. Hanya penjamuan aja? Hanya basa-basi. Gitu. Masa negara yang besar begini basa-basi gitu. Kalau mencintai negeri kan nggak boleh basa-basi gitu. Iya. Mencinta kan tidak boleh basa-basi. Tapi Abang ngelihat nggak sih kalau dari penjamuan itu adanya inklusi kerjasama antara 3 pasangan ini gitu? Maksudnya gimana ini? Ya maksudnya kan kalau Abang tadi melihatnya jangan sampai ini hanya cobaan simpulan aja, nggak ada tujuannya, nggak ada meaningnya. Tapi Abang melihat nggak ada eksplisit mungkin kelihatan bahwa ini tuh kerjasama mereka untuk mempersatukan maksudnya kedamaian di nanti pemilu 2024 mendatang, supaya aman, damai, nggak ada saling hate comment atau mungkin serangan secara fisik dan lain sebagainya. Itu Abang melihat itu nggak, Bang? Saya belum dapat menilai ya. Gitu. Kalau kerjasama itu kan tidak juga harus duduk bareng ya. Artinya masing-masing pihak itu mampu bijaksana ya, mampu mengarahkan para pendukungnya untuk tertib, tidak cawe-cawe juga di masing-masing kandidat, karena masing-masing kandidat kan, terutama kandidat Prabowo ini kan juga masih Menhan, kemudian cawapresnya Prabowo juga anaknya presiden. Kalau mau memang kerjasama ya dari dirinya sendiri, misal tidak cawe-cawe, tidak menggunakan aparatus sipil negara, tidak menggunakan kekuatan yang bersifat kenegaraan gitu. Coba contoh bagus misalkan dari mantan gubernur Lemhanas kemarin, Wijayanto, siapa namanya saya lupa, ketika dia mendukung salah satu cawapres menjadi tim pemenangannya, dia mundur dari jabatan itu. Gitu. Agar tidak ada konflik of interest gitu. Termasuk menteri-menteri juga harus begitu. Kalau dia nyapres atau dia menjadi relawan paslon tertentu, berhenti dulu gitu. Keluar dulu gitu dari jabatannya. Cuti gitu ya? Cuti lah istilahnya. Nah itu baru kerjasama gitu. Tapi Abang ngelihat ada perubahan pendekatan politik nggak sih Bang di sini? Karena kan mungkin kalau di beberapa tahun sebelumnya sepertinya belum ada ketika presiden mengundang calon-calonnya gitu datang ngumpul bareng makan seperti itu. Apakah ini bisa dianggap sebagai perubahan pendekatan politik di Indonesia, Bang? Saya kurang paham juga ya. Logika saya begini. Ini kaitannya apa sih ngundang para calon kontestan Pilpres ini ke Istana Negara? Kalau ini pendapat pribadi saya, katakanlah sebagai mewakili kebanyakan orang awam. Saya sebagai presiden ngundang calon-calon itu di Istana Negara. Konteksnya apaan gitu? Kalau saya ngundang menteri di Istana Negara dalam konteks kerja-kerja kenegaraan, misalkan saya ngundang Menhan, ngundang Menkyu, ngebahas masalah persoalan-persoalan di bidang itu, ngundang Menteri Pertanian misalkan, ngundang Menteri Hukum dan HAM, pantes. Tapi ini kan kaitannya apa? Anies bukan pejabat negara, Ganjar bukan. Sementara Prabowo walaupun Menhan, tapi kan konteksnya kemarin diundang sebagai calon presiden. Betul. Menurut saya sih nggak kompatibel, nggak match gitu loh. Kenapa nggak yang ngundang itu KPU aja? Kalau KPU justru lebih masuk akal lagi. Kenapa nggak ngundang? Seandainya Jokowi ngundang, kenapa nggak di tempat yang lebih terbuka, lebih netral gitu, bersama masing-masing pendukungnya, bersama rakyat luas. Yuk duduk bareng yang tadi saya bilang, yuk makan bareng gitu. Gitu. Sambil mungkin menyampaikan visi misinya, mendengarkan apa aspirasi dari para pendukungnya, seperti itu ya Bang? Bisa juga gitu. Itu jauh lebih masuk akal menurut Abang? Nah itu tadi di awal saya sampaikan, ada persepsi bahwa Jokowi masih ingin menunjukkan bahwa I am still the kingmaker. Gitu. Itu
itu yang bahaya gitu loh. Padahal mungkin niatnya baik gitu. Tak kumpulkan makan bareng untuk menunjukkan keakraban, harmoni sebagai bangsa ketimuran tuh begitu gitu. Nah, saya nggak tahu sebenarnya konsultan politiknya siapa sih. Nah, kalau Bang sendiri ngelihat adanya penjamuan ini kan kemudian kan melahirkan pemikiran-pemikiran yang juga mungkin terstruktur, ada juga yang liar, akhirnya cuma mencocok-cocok logikaan aja, sebetulnya nggak ada kaitannya tapi dikait-kaitan. Tapi kalau misalkan melihat pembentukan koalisi politik sekarang yang ada nih Bang, ada nggak sih kaitannya dengan pembentukan koalisi juga? Keterlibatannya Pak Jokowi di sini, kemudian penjamuan yang ada nggak Bang? Keterlibatan untuk pembentukan koalisi? Dengan apa nih kaitannya? Ya mungkin dengan adanya jamuan ini akhirnya nanti terbentuk tuh Bang, strukturnya seperti apa nanti. Itu ada nggak sih Bang tendensi ke situ? Wah, saya kira asumsinya terlalu liar. Oke. Kan masing-masing udah punya koalisi sebenarnya gitu. Tadi yang saya sampaikan, jangan-jangan Mr. Presiden ingin menyampaikan bahwa saya masih pemegang kendali, saya masih kingmaker gitu. Jadi tolong hati-hati, kira-kira begitu ya persepsinya gitu. Tapi mudah-mudahan itu enggak. Ini saya terbuka loh. Di hadapan media massa ini saya terbuka. 2 periode belakangan ini saya nyoblos Jokowi. Saya nyoblos Jokowi. Waktu Jokowi dengan JK, waktu Jokowi dengan Kiai Ma'ruf gitu. Saya nyoblos itu berdasarkan rasionalitas dan ideologis, gitu. Bukan berdasarkan kepentingan pragmatis, gitu. Karena saya anggap begini, ketika periode pertama nih terutama, saya menaruh harapan besar. Ada orang, tokoh yang mewakili wajah kebanyakan di masyarakat. Nah, apa? Maksudnya nih, Pak Jokowi ini cermin wajah masyarakat kebanyakan. Tiba-tiba from zero to hero, istilahnya begitu dulu. Kalau ini sampai gol bisa jadi presiden, maka jutaan orang berkesempatan jadi presiden. Tidak hanya dari kalangan ningrat, kalangan aristokrat, oligark, tapi dari kalangan civil society bisa jadi apa saja yang dicita-citakan. Cuma waktu itu saya punya kekhawatiran, jangan sampai orang yang sangat populis ya dan civilized di ujungnya nanti mengecewakan. Karena nanti ketika ada orang yang semirip dengan beliau mau mencalonkan tokoh nasional, presiden misalkan, orang udah nggak percaya lagi. Nanti ujung-ujung seperti ini. Ini saya terus terang saya kecewa. Gitu. Orang yang banyak diharapkan orang sebetulnya. Saya juga salah satu orang yang mengharapkan tokoh yang populis seperti ini gitu. Kok orang biasa dari desa, tukang kayu katanya mebel gitu, bisa jadi presiden gitu. Gitu. Cuman ya ini makanya banyak yang kecewa di ujung kok seperti ini gitu. Seolah-olah kalau bahasa orang sih ini bahasa orang. Jadi politik dinasti segala macam, meskipun beliau mengklarifikasi ya kan nanti itu berdasarkan pemilihan bukan ditunjuk gitu. Tapi kan prosesnya itu. Gitu. Emang anak muda cuman Doski doang gitu. Orang lain juga banyak. Bisa jadi cawapres, ya kan? Bung Gofur juga bisa ya sebetulnya. Iya bisa banget. Komposisinya kan laki-laki perempuan malah. Keren. Sebelum kita ke closing statement nih Bang, ada satu pertanyaan terakhir yang mungkin bisa Abang jawab secara singkat. Kalau menurut Abang saat ini kan sudah banyak sekali tanggapan-tanggapan yang ada, kemudian dengan penjamuan yang ada. Dari sisi positifnya mungkin yang bisa Abang sampaikan, kemudian menjadi pelajaran juga bagi masyarakat di bawah, mungkin yang tadi Abang juga singgung, bahwa bagaimana nih Bang, positifnya apa sih dari perkumpulan ini gitu yang mungkin bisa dari perjamuan makan itu. Dari perjamuan itu untuk masyarakat di bawah khususnya. Ya, saya berharap sekali lagi mudah-mudahan ini benar-benar cermin bangsa kita yang bisa duduk bersama apapun persoalannya, bagaimanapun posisinya masing-masing, kita masih bisa guyup. Dan ini bisa diimplementasikan secara real di masyarakat banyak gitu. Jadi anggaplah dari namanya manusia punya kekurangan, punya kelebihan. 3 paslon ini kita anggap adalah kader-kader terbaik yang kita miliki saat ini. Mudah-mudahan kompatibel dengan situasi kondisi kebangsaan yang sedang dihadapi gitu.
Tapi masyarakat jangan sampai mengorbankan hal yang lebih besar gitu. Apa tuh? Persatuan dan kesatuan bangsa jangan sampai terkoyak gitu. Apalagi kalau sampai ada isu sentimen sara dan lain-lain lah gitu ya. Yang ini saya kira sangat tidak sehat bagi perkembangan bangsa, bagi perkembangan demokrasi gitu. Yang paling penting adalah menjaga etika demokrasi, menjaga etika politik, etika kebangsaan. Menurut saya. Closing statementnya apa nih? Kalau orang ingin menjadi pemimpin itu, dia harus paripurna. Apa tuh? Intelektualnya, kematangan jiwanya, mentalnya, pikirannya, pengalamannya, dan seluruh jiwa raganya itu harus matang menjadi seorang pemimpin. Dan dia harus kaya juga dengan literasi, pemahaman, ilmu pengetahuan, dan sejarah. Paling enggak dia juga harus menjadi seorang pemimpin yang generalis, paham semuanya gitu loh, walaupun tidak harus mendetail gitu. Tapi dia punya kerangka berpikir, punya mindset yang mendukung menjadi seorang pemimpin tingkat nasional. Dan itu yang harus dimiliki seorang calon pemimpin. Iya. Baik hati dan tidak sombong. Dia populis merakyat, tapi juga strategis gitu. Tidak hanya populis, banyak orang populis tapi nggak strategis gitu. Baik. Nah, itu dia tadi serangkaian pembahasan yang udah kita bahas bersama Bang Gofur. Tentunya kami terima kasih sekali kepada pemirsa Sotieso TV untuk terus terhubung bersama kami dan menyaksikan tayangan bincang hari ini. Baik pemirsa Sotieso TV, sebelum kami pamit undur diri, saya Helin Salaf selaku host ingin menyampaikan untuk teman-teman kaula muda ini semua, jangan sampai golput. Pilih siapapun yang kamu yakini bisa memimpin negara Indonesia lebih maju lagi. Jangan sampai hak suara kamu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya Heruni Salaraf yang menjadi host pada hari ini beserta seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.